Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh rokok filter dan rokok tembakau terhadap biaya saliva. Nama saya Krisna Januar A dengan NIM P1337425218040 semester 6. Latar belakang. Menurut Kamus Bisnis dan Bank, rokok putih adalah rokok buatan pabrik yang tidak mengandung campuran tambahan cengkeh ataupun minyak. Rokok putih ini bukan asli dari Indonesia. Seperti kebanyakan rokok yang beredar di pasaran secara luas, kandungan utamanya rokok putih ialah berisi cacahan atau potongan daun tembakau. Hal ini diperkuat dengan di mana masyarakat Jawa sebagai perokok pertama juga mengenal istilah rokok putih, yaitu rokok tanpa cengkeh. Namun terdapat pula rokok putih yang mengandung mint atau mentol untuk menambah cita rasa dalam kandungan rokok putih ini, serta tambahan saus seperti acetanisol, asam asetat, asetoin, acetopenon, karamel, asam askorbat, dan lain sebagainya yang terkandung dalam rokok produksi R.J. Reynolds. Selain itu, juga tidak berbeda dengan kandungan rokok lainnya. Rokok putih juga mengandung zat kimia berupa tar dan nikotin, tetapi dalam takaran atau dosis yang berbeda, yaitu sebesar 0,5 sampai 3 nanogram untuk nikotin dan tar antara 0,5 sampai 35 mg per batang. Rokok tembakau atau plate adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara tetangga, misalnya Brunei Darussalam dengan 0,06% dan Kamboja 1,15% pada tahun 2013. Petani, nelayan, dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif, 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Berikutnya hanya 1,1% merupakan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. Meskipun demikian, banyak tar dan nikotin cacing bisa ditemukan dalam bungkus rokok. Di Indonesia sendiri, produk tembakau diatur oleh peraturan pemerintah dan Undang-Undang Kesehatan Indonesia Nomor 36/2009 PP Nomor 19 Tahun 2003 ini berisi mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan. Pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan pemerintah mengenai aturan produk tembakau ini didasarkan pada 3 aspek berikut yang dikutip langsung dari press release peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya pengaman bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan, dan bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan, dipandang perlu menyempurnakan peraturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan peraturan pemerintah. Ini berarti isu kesehatan merupakan permasalahan utama yang menjadi landasan pemerintah mengeluarkan regulasi ini. Terlebih dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi semua komponen bangsa dalam rangka memajukan kesejahteraan ini. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tentang tingginya perokok yang dapat mempengaruhi pH saliva seseorang yang menyebabkan kesehatan gigi dan mulut menjadi buruk, sehingga dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apa pengaruh rokok filter dan tembakau terhadap pH saliva. Tujuan penelitian. Tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pH saliva rokok filter dan tembakau yang berakibat merusak kesehatan gigi. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengetahui kadar dari pH saliva awal, membedakan rokok filter dan tembakau, mengetahui kadar dari pH saliva setelah merokok dengan rokok filter, mengetahui kadar dari pH saliva setelah merokok dengan rokok tembakau, mengetahui dampak pH saliva setelah perubahan dari pH saliva awal. Berikut adalah manfaat penelitian antara lainnya: memberikan pengetahuan tentang perbedaan rokok filter dan tembakau,
memberikan pengetahuan tentang kadar dari pH sampah, memberikan pengetahuan tentang berbagai dampak yang dapat ditimbulkan akibat perubahan pH sampah karena merokok dengan filter atau tembakau, memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Telaah pustaka. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies jenis lainnya. Bahan-bahan ini mengandung nikotin tanpa dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Rokok terdiri dari dua bagian, yakni kertas dan filter. Kertas rokok terbuat dari ampas selulosa murni yang berasal dari serat tekstil seperti rami ataupun kayu. Bagian ini juga memiliki pori yang mengatur aliran udara selama pembakaran tembakau. Asap yang keluar dari pembakaran rokok dipengaruhi oleh karakteristik dari kertas rokok. Bagian kedua rokok, yakni filter, biasanya terbuat dari selulosa asetat. Pada filter terdapat ventilasi yang juga mengurangi kadar nikotin dan tar dari rokok. Dikutip dari Kurniawan Ratri tahun 2017. Dalam sebatang rokok banyak mengandung bahan kimia. Para ilmuwan juga telah mengidentifikasi lebih dari 7.000 bahan dan senyawa kimia yang terdapat dalam tembakau, serta 70 diantaranya merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker. Dikutip dari Lusniak tahun 2014. Beberapa bahan kimia ditemukan dalam asap rokok, yakni nikotin, hidrogen cyanida, formaldehida, arsenik, amonia, bensin, karbon monoksida, dan hidrosamid. Banyak dari zat tersebut yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau masalah kesehatan lainnya. Kandungan utama yang ada dalam batang rokok antara lain adalah karbon monoksida, tar, dan nikotin. Karbon monoksida merupakan salah satu gas beratang yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Tar merupakan salah satu zat berbahaya yang ada dalam rokok. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menyebabkan kanker dan berbagai penyakit lainnya. Seperti yang sudah diketahui secara umum, rokok dapat memberikan dampak atau efek yang buruk bagi kesehatan seseorang, terutama pada kesehatan jantung dan paru-paru. Rokok memberikan efek yang negatif bagi tubuh seseorang dan sebagai sistem utama yang terkena asap rokok secara langsung. Sebagian besar efek kesehatan terpusat pada saluran paru, yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan atas dan bawah, bronkospasme dan batuk, serta reaksi inflamasi melalui stres oksidatif. Selain pada saluran pernapasan, efek lain yang disebabkan oleh rokok yakni dapat menimbulkan penyakit jantung, kanker, menurunkan imun, serta merusak sistem saraf dengan mengubah fungsi otak, memengaruhi suasana hati, kemampuan belajar, memori, dan menyebabkan ketergantungan. Rokok filter. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, filter berarti alat untuk penyaring atau penapis. Sedangkan rokok filter berarti alat atau bahan yang digunakan untuk menyaring kadar nikotin dan tar pada rokok yang terletak pada ujung atau pangkal rokok filter. Rokok filter adalah rokok yang dilengkapi dengan gabus yang terdapat di pangkalnya dan telah diolah. Pada dasarnya, rokok filter merupakan rokok dari tembakau, tetapi yang membedakan dengan rokok tembakau adalah bagian ujung atau pangkal yang dihisap oleh perokok, sehingga itu merupakan suatu perbedaan dari rokok tembakau. Ada beberapa rokok filter yang terdapat di Indonesia, yaitu antara lain rokok putih yang di ujung atau pangkalnya berwarna putih, dan rokok non putih yang ujung atau pangkalnya bisa berwarna coklat yang memiliki rasa lebih manis daripada rokok putih. Hal yang melatar belakangi pakai filter ini adalah sebagai respon atas adanya tuntutan agar asap rokok aliran utama yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan rokok yang tidak menggunakan filter. Semua itu berubah ketika muncul studi medis yang pertama menyatakan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Ternyata perusahaan rokok langsung melakukan countermeasure dengan membuat filter rokok pada tahun 1960. Tujuan dari pembuatan filter ini adalah untuk menahan tar dan nikotin sehingga rokok menjadi lebih aman. Rokok tembakau adalah hasil olahan dari tembakau kering yang terbungkus sehingga berbentuk seperti cerutu. Sebagian besar rokok mengandung tembakau dan tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Rokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, karena rokok merupakan salah satu zat adiktif dan diperlukan berbagai upaya pengamanan. Rokok daun tembakau dipopulerkan pada abad 14 di Eropa. Jumlah perokok terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun Organisasi Kesehatan Sedunia mengkampanyekan gerakan tidak merokok dengan merupakan tanggal 31 Mei sebagai
Hari Bebas Rokok Sedunia sejak tahun 1988. Perkembangan perokok belum mengalami kemunduran, bahkan cenderung meningkat di negara-negara yang sedang membangun. Di negara-negara maju, kelihatannya kampanye bebas rokok memberikan efek yang memberakan, walaupun jumlah perokok hanya mengalami penurunan beberapa persen saja. Namun, merokok di kalangan remaja dan anak-anak, baik pada pria maupun wanita, mulai menunjukkan peningkatan. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks terdiri atas campuran sekresi dari kendar ludah besar dan kecil yang ada pada mukosa oral. Cairan ini berasal dari kendar saliva mayor dan minor, diperlukan dalam jumlah yang cukup di dalam mulut. Apabila kekurangan saliva akan membuat tingginya jumlah plak dalam mulut. Tingkat keasaman saliva juga berpengaruh terhadap tumbuhnya lubang gigi atau karies. Semakin asam pH saliva, semakin mudah pula terjadi karies gigi. Selama 24 jam, air ludah yang dikeluarkan ketiga glandula adalah 1000 sampai 2500 ml. Pada malam hari, penggunaan air ludah lebih sedikit. Komposisi kimia air ludah amat bervariasi. Biasanya terdiri dari 99 sampai 99,5 air, musin, putih telur, mineral, epitel, leukosit, limfosit, bakteri, dan enzim. Di dalam air ludah dijumpai enzim beta amilase, fosfatase, oksidase, glikogenase, kolagenase, lipase, protease, dan lainnya. Enzim ini berasal dari bakteri-bakteri, epitel, serta granulasit dan limfosit. Cara kimiawi dengan adanya unsur Ce dan ion fosfat akan membantu penggantian mineralisasi terhadap email atau menetralisasi keadaan asam dan basa dari ludah. Enzim-enzim musine, sitene, dan lisosim yang terdapat dalam air ludah mempunyai sifat bakteriostatis yang dapat membuat beberapa bakteri mulut menjadi tidak berbahaya. Efek rokok terhadap pH saliva. Sekresi saliva dikontrol oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Stimulus saliva umumnya terjadi melalui reseptor muscarinic-cholinergic, sementara stimulus pengeluaran protein terjadi melalui reseptor bioadrenergic. Aktivasi reseptor ini menimbulkan proses penyampaian sinyal yang kompleks di dalam sel, sehingga terjadi proses sekresi saliva. Produksi saliva didasarkan oleh refleks terkondisi dan tidak terkondisi. Bagian sensorik dari refleks tidak terkondisi diaktifkan oleh stimulasi kemoreseptor yang terdapat di taste buds dan stimulasi mekanoreseptor yang terdapat di ligamen periodontal. Kemoreseptor distimulasi oleh sensasi rasa dari makanan, sementara mekanoreseptor distimulasi oleh gerakan maunya. Impuls reseptor ini akan dibawa oleh saraf eferen ke pusat saliva yang terdapat di medula oblongata melalui saraf trigeminal, saraf facial, dan saraf glossopharyngeal. Pusat sekresi saliva yang terletak di medula oblongata kemudian mengirim impuls melalui saraf otonom simpatis dan parasimpatis ke kelenjar saliva untuk menghasilkan sekresi saliva. Refleks terkondisi distimulasi oleh aktivitas melihat, berpikir, membaui, dan mendengar suara yang berhubungan dengan makanan. Stimulasi kemoreseptor yang terdapat pada taste buds meningkatkan sekresi saliva dengan kandungan protein dan musin yang tinggi, terutama dari kelenjar submandibul. Stimulasi mekanoreseptor terjadi melalui aktivitas parasimpatis sehingga meningkatkan sekresi saliva serus yang memiliki kandungan protein yang rendah, terutama dari kelenjar parotis. Kandungan toksik yang terkandung dalam asap rokok menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada saliva. Beberapa penelitian menunjukkan perbedaan efek merokok terhadap laju aliran saliva. Reed dan Sim menyatakan bahwa ada perubahan signifikan laju aliran saliva pada perokok, terutama bila pemeriksaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Merokok juga akan mempengaruhi komposisi saliva. Salah satu komponen yang terpengaruh adalah musin. Musin merupakan salah satu protein penting dalam saliva. Komponen ini berperan terhadap lubrikasi dan visositas saliva. Ketika radikal bebas dalam asap rokok mengenai sel serous dalam kelenjar saliva yang memproduksi musin, maka akan berpengaruh pada sekresi saliva. Apabila produksi musin terganggu, maka fungsinya juga akan menurun. Fungsi musin adalah menjaga visositas saliva, mempermudah penelangan dan pengangkutan makanan, serta mengawasi permukaan gigi dan mukosa sehingga rongga mulut tidak kering. pH saliva. Potential of hydrogen atau pH adalah suatu ukuran yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman atau
kadar alkali dari suatu larutan. pH diukur pada skala 0 sampai 14. Derajat keasaman atau bisa disebut pH saliva dalam keadaan normal berkisar antara 6,8 sampai 7,2. Sedangkan derajat keasaman pH saliva dikatakan rendah apabila berkisar antara 5,2 sampai 5,5. Kondisi pH saliva rendah tersebut akan memudahkan pertumbuhan bakteri asidogenik. Macam-macam indikator pengukuran pH. Yang pertama ada kertas lakmus, kedua ada indikator universal, dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan pH meter. Tambah rokok terhadap pH saliva. Saliva memiliki pH pada kisaran 6,5 sampai 7,4 yang memperlancar kerja enzim seperti betialin. Selain itu, saliva mengandung imunoglobulin A yang bekerja sebagai respon imun humoral pada mukosa rongga mulut dihasilkan oleh sel B yang berfungsi untuk mencegah pelengketan bakteri ataupun virus rongga mulut. Ketika seseorang terpapar asap rokok secara aktif, akan menurunkan antibodi yang terkandung pada saliva tersebut, sehingga berdampak terhadap turunnya kemampuan saliva sebagai pertahanan rongga mulut, sehingga bakteri anaerob mudah berkembang pada mukosa mulut dan mengakibatkan rongga mulut mudah terinfeksi. Saliva disekresikan dengan kecepatan laju aliran saliva 20 ml per jam pada saat istirahat. Hal yang menyebabkan perubahan pada kecepatan laju aliran saliva, salah satunya adalah paparan asap rokok terhadap kelenjar saliva. Perubahan laju aliran saliva pada perokok akan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pH saliva pada perokok. Penurunan laju inilah yang menyebabkan turunnya bikarbonat yang ada pada saliva sebagai kapasitas buffer dalam suasana lingkungan rongga mulut yang asam sesuai dengan tempat berkembangnya bakteri asidofilik yang berujung pada infeksi. Penurunan pH asam pada saliva sangat mempengaruhi stabilitas saliva dalam melindungi mukosa mulut, sehingga pelengketan bakteri pada mukosa rongga mulut akan mudah terjadi. Pelengketan bakteri pada mukosa ini akan memudahkan terjadinya infeksi yang bisa menimbulkan berbagai penyakit pada rongga mulut yaitu periodontal disease, radang gusi, serta munculnya lesi khas pada rongga mulut. Wabah tembakau merupakan ancaman besar yang berperan dalam mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. WHO pada tahun 2017 menyampaikan lebih dari 7 juta orang per tahun meninggal karena tembakau. Ada 1 miliar perokok yang ada di dunia. 80% berasal dari negara berpenghasilan rendah sampai menengah, termasuk Indonesia. Keadaan asam pada lingkungan rongga mulut yang disebabkan oleh pengaruh merokok akan menyebabkan bakteri asidofilik yang ada pada rongga mulut berkembang. Keadaan ini semakin diperparah dengan hasil asam dari metabolisme bakteri tersebut. Dalam keadaan asam ini, infeksi pada rongga mulut akan mudah terjadi. Komponen toksik dalam rokok juga dapat mengiritasi jaringan lunak rongga mulut dan dapat berujung pada keganasan rongga mulut. Sekian presentasi saya tentang proposal penelitian saya yang berjudul rokok filter dan tembakau yang berpengaruh terhadap pH saliva. Semoga presentasi yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.